Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Yola Desti. Pada kali ini saya akan menguji dua sampel atau membahas uji sampel berpasangan dengan menggunakan e-recommender. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh kasus yang akan kita uji dari dua sampel berpasangan. Di sini ada kasus tentang produser obat diet untuk penurunan berat badan yang ingin mengetahui apakah obat yang diproduksinya benar-benar mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen. Untuk itu, sebuah sampel yang terdiri dari 10 orang masing-masing diukur berat badannya. Kemudian setelah sebulan meminum obat tersebut, kembali dapat diukur berat badannya yang adalah sebagai berikut. Nah, berikut data-data yang sudah diambil, yaitu data sebelum dan data sesudah. Untuk sumbernya bisa dilihat di bawah ini ya. Oke, ini merupakan tampilan data yang sudah saya ubah dalam bentuk txt. Nah, untuk memanggil recommender-nya kita memerlukan Packagers, yaitu library RCMDR. Kita akan ketik library RCMDR. Kita klik enter. Nah, di library RCMDR ini atau e-recommender sini memerlukan Packagers yang harus diinstal terlebih dahulu. Jika tidak menginstal terlebih dahulu, maka dalam penampilan e-recommender ini biasanya tidak akan muncul. Atau jika kita memanggil untuk Packagers-nya, e-recommendernya tidak akan bisa berfungsi. Nah, makanya kita terlebih dahulu untuk install Packagers yang ada di library. Nah, di sini sudah terlihat ya tampilan untuk e-recommendernya. Selanjutnya kita akan memanggil data yang sudah kita txt-kan tadi untuk diimport ke e-recommendernya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa klik untuk data, lalu kita klik untuk import data. Nah, di sini saya akan memilih from text file. Nah, karena saya menggunakan txt. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan yang lainnya, teman-teman juga bisa menggunakan untuk from SPS, untuk SAS, untuk Minitab, untuk Stat, dan terakhir juga untuk Excel yang ada tertera di sini. Bisa kita gunakan. Di sini saya hanya menggunakan untuk txt-nya. Jadi kita klik. Nah, untuk namanya kita akan ubah menjadi uji cair. Nah, untuk variabel names-nya sendiri yang kita menggunakan untuk variabel pada txt-nya ada, jadi kita tetap centang. Untuk convertkan character variable to factor, nah ini tidak dipermasalahkan ya. Jadi dalam pengujian saya, jadi saya tetap untuk mencentangnya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk kita mencari data kita. Ini dari saya dinamakan uji cair. Di sini sudah muncul di outputnya untuk sintaknya. Nah, berarti kita berhasil untuk memanggil data yang sudah kita import tadi. Nah, jika kita ingin melihat data kita dapat melihat di view dataset. Nah, ini data sebelum dan sesudahnya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk desain lainnya. Di sini juga saya akan menginformasikan apa saja sih yang digunakan dari data-data ini. Jadi saya sudah masukkan untuk data sumeris.
menuliskan dan yang sesudah. Di sini sudah seperti saya sebutkan juga, di sini ada minimum, kuartil, median, atau rata-rata, kuartil 3 dan maksimal yang bisa kita lihat. Nah, jadi tugas ini sudah muncul ya untuk beberapa statistik deskriptifnya. Ini merupakan statistik deskriptifnya. Nah, selanjutnya saya juga ingin memunculkan data dalam bentuk histogramnya. Bagaimana caranya? Kita akan masuk ke graph dengan mengklik graph, lalu kita akan pilih untuk histogram. Klik histogram. Di sini sudah terlihat ya, ada data variabel sebelum dan sesudah. Untuk yang pertama, pastinya kita akan mengklik data sebelum. Klik OK. Nah, sudah tampil nih untuk data sebelumnya dengan frekuensinya. Jadi kita bisa dapat lihat ada data 75 sampai 80. Untuk sebelumnya dengan frekuensi ada 4 orang. Teruskan sampai 95 sampai 100, di sini ada 1 orang. Kita lanjutkan untuk data yang sesudah. Kita akan mengklik graph, lalu memilih histogram. Lalu kita akan klik data variabel yang sesudah. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya untuk variabel sesudahnya. Jadi kita sudah menguji nih untuk statistika deskriptifnya. Nah, sebelum menguji dua sampel berpasangan, lebih dahulu nih kita akan menguji asumsi yang harus terpenuhi dengan menguji normalitasnya. Nah, tapi dua sampel berpasangan ini kita akan uji terlebih dahulu untuk selisih atau variabel yang terbaru dengan perintah selisih adalah sebelum yang dikurangi sesudah. Nah, kita akan membuat variabel yang terbaru. Caranya bagaimana? Itu dengan mengklik data, lalu manage variabel inactive data, set, lalu kita klik komputer new variable. Nah, di sini sudah ada ya untuk kita membuat data yang terbaru. Jadi ada variable new variable names. Kita akan mengubahnya menjadi selisih. Oke, di sini ada expression to computer. Di sini kita akan memasukkan data variable sebelumnya dengan mengklik 2 kali. Oke, yang kurang dengan sudahnya sama 2 kali. Oke, akan melihat ya selisihnya lebih dahulu. Nah, untuk melihat data selisihnya, karena di sini outputnya hanya sintaknya, jadi kita akan melihat di view dataset. Nah, di sini sudah muncul ya untuk selisihnya, data sebelum, data sesudah, dan selisih. Nah, jika sudah menemukan untuk data selisihnya, kita akan lanjut ke tes normality. Oke, kita masuk lagi statistik, kita akan klik summarize, lalu kita klik test of normality, baru klik. Nah, karena kita normality tadi sudah dibilang sudah diberikan untuk selisihnya, jadi kita klik untuk variabel selisih. Nah, dengan normalitasnya itu zero width, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul nih untuk zero width normality test dengan data selisih dengan statistik W yang sebesar 0,80258, p-value-nya sama dengan 0,01558.
Nah, kita sudah mendapatkan untuk uji normalitasnya. Nah, kita langsung bisa nih untuk menguji dua sampel berpasangannya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengklik peta yaitu statistik. Mengklik Match. Lalu klik Paired t-test. Nah, jadi sini bilang bahwa PDR recombiner ini juga memiliki kelebihan. Juga dapat kita ketahui data yang kita panggil, juga dapat mengetahui data yang kita panggil itu secara otomatis. Jadi di sini sudah tertera untuk Paired t-test. Nah, juga bisa dilihat dari dependent sample t-test ini tidak akan bisa kita gunakan karena data ini hanya dapat kita gunakan pada Paired t-test. Atau data yang saya gunakan ini hanya digunakan untuk Paired t-test. Kita klik. Nah, di sini juga kita memilih untuk first variable-nya yaitu untuk sebelum, lalu second variable yang keduanya yaitu sesudah. Lalu kita klik options. Sini juga ada alternatif hypothesis-nya. Nah, saya gunakan to see that karena kasus yang saya ambil ini hanya kita menguji untuk perbedaan antara sebelum meminum obat dan sesudah minum obat tersebut. Nah, sini juga kita bisa melihat confidence level. Sini ada 95, yang berarti kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk Paired t-test-nya. Nah, di sini sudah data sebelum dan sesudahnya dengan tes statistiknya yaitu 1,646 dengan derajat bebasnya yaitu 9 dengan rumus N dikurang 1 yang dimana N merupakan sampelnya. Karena sampel kita memiliki 10, jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, kita dapatkan juga p-value-nya yaitu sebesar 0,1342. Juga kita bisa melihat alternatif hipotesisnya. Sini juga kita menggunakan kepercayaan 95%. Nah, didapatkan confidence intervalnya yaitu sebesar negatif 0,4495979 sampai 2,85159799. Nah, di sini juga terdapat untuk sampel estimatisnya untuk mean of the difference atau mean dari selisih yang kita sudah uji tadi yaitu sebesar 1,201. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini dengan membahas uji dua sampel berpasangan menggunakan recombiner. Semoga apa yang saya dapat tampilkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya ada salah dalam berbicara dan salah dalam mempelajari dari recombiner ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.